Halo Aniver, kumaha? Emang tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini Razemverse akan lanjutin drama Korea yang berjudul Bloodhounds. Di episode 2 ini, Gunwo yang dibantu Woojin terus mencari cara agar bisa melunasi hutang yang dijebak Kim Yong-gil. Tanpa banyak basa-basi lagi, hayu lihat alur ceritanya. Di awal, kita dikasih lihat kalau ibu Gunwo membawa anaknya ke rumah sakit selepas penyerangan yang mereka terima di episode kemarin. Dengan tenang setelahnya, Gunwo memeluk dan mengajak ibunya untuk pulang bersama. Keesokan harinya, Gunwo yang ditemani Woojin menjalani pengobatan lanjutan. Karena gak ada uang, Gunwo menolak dirawat lebih lanjut. Ia lalu menghampiri Woojin. Selepas melihat luka yang dialami temannya, Woojin makin kesel tuh dan mengajak untuk lapor ke polisi. Namun Gunwo gak bisa, karena sebelumnya Kim Yong-gil telah mengancam untuk membunuh ibunya. Karena itu, mereka harus memikirkan cara lain. Woojin sempat ngasih tahu kalau ibunya Gunwo wajar aja ketipu, karena Kim Yong-gil menulis keterangan yang sangat kecil dalam perjanjian. Kemudian, untuk menghiburnya, Woojin mengajak makan Gunwo biar ia yang traktir. Woojin mengajaknya ke sebuah restoran kecil yang udah ia kenal dekat pemiliknya. Setelah memesan, Woojin izin keluar tuh untuk menerima telepon. Sedangkan Gunwo pun menelpon ibunya saat itu. Gunwo mencoba menenangkan ibunya karena bukan ibunya yang salah. Ia juga bilang kalau lukanya makin pulih dan selepas pulang, dia bersama Woojin akan membereskan kafe tempat ibunya. Makanan pun siap. Niat hati memanggil temannya itu, ternyata Woojin sangat peduli dengannya. Ia menelpon kenalannya untuk bisa membantu Gunwo. Selepas makan bersama, Gunwo diajak ke orang yang tadi Woojin telepon. Di pertemuan mereka, keputusan Gunwo pun menolak tawaran itu. Meskipun ditawari 100 juta won dengan bunga kecil, Gunwo gak mau ngelukain orang. Karena syaratnya harus membantu rentenir itu mengajar seseorang. Ia menolak dan mengajak Woojin pergi. Di tempat lain, ternyata Jae-myung penipu yang menipu Hyunju di episode 1 menjadi anak buah Smile Capital, perusahaan rentenir milik Kim Yong-gil. Diam-diam, Hyunju mengikuti kemana mobilnya pergi dari belakang. Ia dibawa ke gedung besar. Lalu di sana Hyunju melihat Jae-myung bertemu dan memberikan segepok uang kepada Junmin. Di sini Hyunju belum tahu Junmin siapa. Ia hanya tahu perusahaan itu bernama Smile Capital. Sementara itu, sekarang Direktur Gwangmu bertemu dengan beberapa kandidat untuk bisa melindungi Hyunju. Namun, ketiga kandidat itu tidak memiliki sopan santun dan semuanya nggak lolos. Lagi pula, Direktur Gwangmu mencari seorang marinir. Di malam harinya, kebetulan banget Gwangmu mendapat telepon dari Woojin, yang ternyata Woojin udah kenal dan sekaligus juniornya Gwangmu. Di sana, Woojin ngenalin Gunwo yang juga juniornya. Mereka kesana berniat untuk mendapatkan pinjaman. Gwangmu pun bercerita, walaupun Pak Choi dibebas tugaskan dari marinir karena putus sekolah, namun ia baik hati, yang pasti bisa membantu mereka. Sekalian Pak Choi juga sedang mencari pengawal untuk Hyunju, yang akhirnya mereka lalu didaftarkan oleh Gwangmu. Baik lagi ke Hyunju, yang sekarang udah pulang dan langsung bercerita ke Pak Choi kakeknya. Ia bilang kalau sekarang Jae-myung jadi anak buah Smile Capital yang bertujuan menipu tunawisma dan mencuri identitasnya. Identitas itu digunakan untuk meminjam kepada rentenir lain yang ia tipu juga. Sampai sekarang, Jae-myung telah mendapat 400 juta won. Ia juga ngasih unjuk foto Junmin, namun Pak Choi juga belum tahu dia siapa. Akan tetapi, dari cerita Hyunju, Pak Choi udah tahu dari awal. Karena dulu ada kejadian persis seperti itu juga. Hyunju niat membantu orang yang terkena tipu. Pak Choi tapi tidak merestuinya dan menawarkan Hyunju untuk diberi seorang pengawal. Dengan menolak, Hyunju lalu pamit untuk tidur. Di lain tempat, Kim Yong-gil sedang bermain golf bersama Jang-do. Di sana ia menjelaskan, seseorang harus bertindak untuk menjadi takut. Itulah yang ia lakukan kepada Gunwo.
Keesokan harinya, Pak Choi yang berada di dalam mobil melihat latar belakang milik Gunwo dan juga Woo-jin. Di sana ia tampak tertarik. Pendampingnya juga bernama Pak Oh menjelaskan kalau Gunwo belum tahu apa-apa soal bisnis pinjaman. Namun Woo-jin berpengalaman soal itu. Ia menyarankan untuk rekrut keduanya. Karena itu, Pak Choi meminta untuk mereka menemuinya. Di hari itu juga, mereka mendatangi restoran sushi milik kenalan Pak Choi. Di perbincangan itu, Gunwo banyak bercerita kalau luka yang ia terima karena seorang rentenir. Dan juga, ia ingin menjadi kuat karena dulu keluarganya kesulitan. Lalu ayahnya mabuk dan melukai ibunya. Orang tuanya juga bercerai saat ia remaja. Sedangkan Pak Choi bercerita kalau dulu juga dia seorang rentenir. Namun sekarang ia hanya meminjamkan uang tanpa bunga untuk orang yang sedang kesusahan. Karena dulu juga keluarganya diajar habis-habisan oleh seorang rentenir. Ia pun ingin berbuat baik. Tahu dia orang yang baik, Pak Choi berniat untuk segera membantu Gunwo karena dia pasti butuh uang. Sepulangnya di tempat itu, Gunwo mengajak Woo-jin untuk makan bersama yang dimasak ibunya. Sekalian, Gunwo ngenalin Woo-jin kepada sang ibu. Di selang makan bersama dengan ibu Gunwo, mereka kedatangan tamu yang membuat Gunwo meneteskan air matanya. Karena yang datang adalah Pak Oh, pendamping setia yang dikirim Pak Choi untuk memberikan 100 juta won yang diberikan oleh Pak Choi. Gunwo pun berterima kasih banyak soal itu dan langsung menceritakan kepada Woo-jin serta ibunya kalau mereka akan segera melunaskan semua hutangnya ke Kim Yong-gil. Beralih ke Kim Yong-gil, yang sekarang ia bersama Jang-do berada di sebuah gedung. Sebelum memasuki ruangan, ia diperingatkan oleh lim pacarnya bahwa mereka akan menemui Pak Hong bersama Gang Yong, sepupunya yang seorang polisi. Gang Yong ini juga adalah seorang senior dari Jang-do, dan mereka mempunyai koneksi dimanapun, termasuk Ditjen Pajak. Lim berpesan untuk berhati-hati karena takut ketahuan perilaku busuk mereka. Lanjutlah mereka berdua masuk ke ruangan tersebut. Di dalam, mereka saling kenalin diri masing-masing. Minum-minumlah mereka sebelum perbincangan. Yang gak mabuk cuman Jang-do, karena ia memang tidak minum dan digantikan oleh Kim Yong-gil. Di perbincangan itu, Kim Yong-gil hanya terdiam. Pak Hong hanya berniat berbisnis dengannya dan mendapatkan 100 miliar won dari Kim Yong-gil. Namun ia menyebutkan kebusukan yang telah dilakukan dari memainkan uang. Lalu, Pak Hong berujung mengancamnya jika Kim Yong-gil memainkan nama keluarganya lagi. Karena tahu ia terancam, Kim Yong-gil pun memberi perintah kepada Jang-do bersama In Byom untuk mencari tahu kelemahan yang dimiliki Pak Hong. Keesokan harinya, Gunwo mendatangi tempat Pak Choi karena sudah ditugaskan. Ia diantar sama Woo-jin. Di sana, Woo-jin pun berusaha meyakinkan Pak Choi karena ia juga ingin bekerja untuknya dan sekalian ingin membantu dan selalu bersama Gunwo. Melihat semangatnya, Pak Choi pun setuju. Namun ia ngasih tahu kalau seleksi terakhirnya adalah wawancara dengan Hyunju, karena mereka akan menjadi pengawalnya. Jika nggak lolos, uang yang dikasih kemarin harus dikembalikan. Namun, Pak Choi yakin mereka akan lolos karena tahu mereka mampu. Gunwo dan Woo-jin menunggu kehadiran Hyunju karena Pak Choi ada urusan dan sempat ngasih mereka uang untuk makan. Di ruangan itu, mereka baru tahu bahwa di sana banyak sekali uang. Gunwo juga nggak sengaja ngelihat foto Pak Choi bersama Hyunju. Dari situ ia baru sadar kalau dirinya pernah bertemu dengan Hyunju dan menceritakan itu kepada Woo-jin. Kalau mereka sempat salah paham, takut akan hal itu menghambat mereka, Woo-jin pun menenangkannya dan siap maju untuk Gunwo, berusaha meyakinkan. Namun pada akhirnya mereka berdua ditolak Hyunju. Woo-jin pun keluar setelah direndahkannya. Namun Gunwo sangat memohon kepada Hyunju karena dia sangat butuh pekerjaan ini. Sempat gak didengerin tuh. Tapi saat Gunwo cerita ia akan dapat masalah dengan uang yang besar jika ia ditolak karena ibunya ditipu 100 juta won oleh Smile Capital. Karena mendengar itu tuh, Hyunju mau mendengarkan Gunwo yang dilanjutkan perbincangannya dengan makan bersama mereka. Hyunju turut prihatin dan kebetulan Hyunju punya masalah dengan Jae-myung yang kemungkinan anak buah dari Smile Capital. Dari mendengar luka sobekan di pipinya karena masalah itu dan ibunya diancam dan akan dibunuh jika melapor, Hyunju merasa kasihan. Ia pun lanjut ngasih unjuk foto Junmin yang pertamanya belum tahu dia siapa. Setelah Gunwo mengenalinya,
Ia jadi tahu kalau Junmin yang ditemui Jaemyung kemarin adalah anggota Small Capital. Yang ditarik kesimpulan, Jaemyung pun termasuk anggotanya. Hyunju menerima mereka berdua dan malam harinya itulah Gunwo dan Woojin mendapatkan tugas pertama dari Hyunju. Mereka diajak untuk mengintai apa yang dilakukan oleh Jaemyung. Karena sebelumnya ia tahu kalau Jaemyung berpura-pura dan menipu tunawisma untuk mendapatkan uang banyak. Mereka kemudian diturunkan dan memakai topi untuk menutupi identitasnya. Selagi Hyunju menunggu informasi dari mereka berdua, Gunwo dan Woojin melihat Jaemyung bersama rekannya menipu dengan mengatasnamakan bantuan pemerintah. Namun saat mereka memukuli salah satu tunawisma, Gunwo nggak terima. Dengan terpaksa, ia maju untuk menolong tunawisma itu. Dan episode 2 pun berakhir sampai sini. Gimana nih lanjutannya? Ya, yang pasti, segimanapun situasi kita harus tetap menjadi orang baik yang selalu membantu satu sama lain. Episode ini ngajarin ke kita tentang itu. Jadi, tetaplah menjadi orang baik. Maaf jika ada kekurangan. Makasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.